tersebut tidak berulang di tahun depan. Mari sejenak jamaah sekalian kita flashback, nengok, merenung sejenak aja. Lihat, kembalikan kepada diri kita. Sudah berapa Ramadan yang berlalu dalam umur kita? Coba jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita muhasabah diri, introspeksi diri, sejenak kita merenung. Ternyata umur kita sudah 40 tahun. Ternyata ada di antara kita yang umurnya sudah 50 tahun. Ada di antara kita yang umurnya ada 60 tahun. Dan demikian seterusnya. Pertanyaannya, apakah dari umur yang telah diberikan oleh Allah tersebut telah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Apakah dari umur waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut telah banyak kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin? Ataukah sebaliknya? Ternyata waktu yang telah diberikan oleh Allah, umur dan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah, lebih banyak kita lewati dalam kelalaian, lebih banyak kita lewati dalam perkara-perkara yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Padahal umur merupakan nikmat yang besar dari Allah, dan setiap nikmat tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Coba mari kita dengarkan baik-baik hadis dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Satu dari 4 perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang usianya, tentang waktunya, kemana selama ini dia habiskan. Jamaah sekalian, ini bukan dongeng, ini perkara yang pasti dan pasti akan kita lalui. Perkara yang pasti dan pasti akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Karena ini hadis yang sahih, karena ini adalah khabar yang sabit datangnya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, mumpung masih hidup, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, maka mengajak semua kaum muslimin dan muslimat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, isi dengan kebaikan. Untuk perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya kita tinggalkan. Karena itulah bentuk kebagusan agama seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebagusan, kebaikan, keelokan Islam yang dimiliki oleh seorang hamba, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ingat jamaah sekalian, usia kita terus berkurang.
masa hidup kita di dunia ini semakin pendek. Lah apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Rabbul Alamin? Kita itu harus ingat tujuan penciptaan kita di dunia ini bukan untuk sekedar bersenang-senang, tapi ada tujuan yang terpenting, tujuan yang termulia, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Camkan baik-baik ini. Pegang dalam setiap kehidupan kita. Inilah tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Silahkan kita berbisnis, silahkan. Silahkan kita berdagang, bekerja, ini dan itu, selama semuanya halal. Silahkan. Tapi ingat, kesemua dari aktivitas kita jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai dari setiap aktivitas yang kita lakukan melalaikan kita dari tujuan penciptaan kita di dunia ini. Sadarkan diri kita. Mulai sekarang, jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk membuka lembaran yang baru dalam kehidupan kita. Jadikan Ramadan di tahun ini, jamaah sekalian, untuk kita tampil sebagai pribadi muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itulah tujuan utama pensyariatan puasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa terhadap kalian sebagaimana telah diwajibkan kewajiban puasa tersebut terhadap umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Allah menutup ayat ini dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti unsur terpenting dari takwa itu ada dua. Unsur inti dari takwa itu ada dua, jamaah sekalian. Yang pertama, fi'lul awamir. Dia menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, tarkun nawahi. Dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari takwa. Tidak akan dikatakan seseorang bertakwa kepada Allah kalau hanya melakukan ketaatan tapi nggak meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Harus dua-duanya berjalan. Selain dia melakukan amalan kebaikan, dia pun meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, betapa ruginya kita kalau kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin untuk merasakan Ramadan di tahun ini, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan kita termasuk hamba-hamba yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar." Di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di sebuah mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan, memberikan nasihat di hadapan para sahabat di saat itu, kemudian beliau pun turun menjumpai para sahabatnya. Maka dengan penuh penasaran, para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi itu
ketika engkau naik di atas mimbar, kami dengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan, wahai Nabi? Kok engkau ucapkan amin, amin, amin? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku naik di atas mimbar, Jibril datang menjumpaiku seraya berkata, ya Muhammad, ragiba anfur rajul adraka Ramadan thumman salakha falam yukfar lahu. Wahai Muhammad, betapa ruginya orang yang diberikan kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut berlalu pergi dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka aminkan wahai Muhammad. Maka junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengaminkan apa yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Jamaah sekalian, sudah cukup 11 bulan kita banyak bermaksiat kepada Allah. Sudah cukup 11 bulan mata kita melihat perkara-perkara yang banyak yang diharamkan oleh Allah. Sudah cukup berapa banyak ucapan-ucapan yang terkadang kita anggap sepele, tapi berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ribuan, jutaan kata yang terkadang kita keluarkan tanpa sadari telah menyayat perasaan kedua orang tua kita. Ratusan kata yang terkadang terbingkai dari lisannya kita ternyata menyakiti teman kita tanpa kita sadari. Padahal semua yang keluar dari ucapan kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari ucapan manusia kecuali ada 2 malaikat yang senantiasa mencatatnya. Berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh tangannya kita. Berapa banyak kemaksiatan yang telah kita pakai dengan kakinya kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Bayangkan, Aisyah itu pernah mengucapkan satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Kata Aisyah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hasbuka an Sofiyata kaza wa kaza. Kata Aisyah, istri Nabi, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup bagimu Sofia. Ini kan madunya nih, ya. Kata seorang perawi, kaza wa kaza takni qasiratun. Satu kata tuh, satu kata, satu kata. Aisyah mensifatkan Sofia yang juga istri Nabi dengan kata pendek. Wahai Rasul, cukuplah Sofia itu sebagai wanita yang pendek, gak tinggi. Satu kata, jemaah sekalian. Tapi lihat bagaimana reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapan Aisyah itu. Kata beliau, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu ay la afsadathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kata yang sekiranya kata tersebut dicemplungkan, dicampurkan ke dalam lautan yang luas, maka sungguh lautan tersebut akan terkontaminasi dengan ucapan tersebut. La ilaha illallah. Satu kata, jamaah sekalian. Coba renungkan. Berapa banyak kata yang terkadang membuat hati orang tua kita nangis. Ibu kita nangis tanpa kita sadari. Pedes menyayat hati saudaranya kita, teman kerjanya kita, tanpa kita sadari. Maka di bulan Ramadan ini pun selain mempuasakan diri kita dari makan, minum, tidak berhubungan suami istri, maka jangan lupa untuk mempuasakan semua anggota tubuhnya kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Matanya kita puasakan, mulutnya kita puasakan dari mengucapkan ucapan kotor. Jangan sampai selama ini pahala puasa kita
nihil, nol, tidak bernilai di sisi Allah. Hanya karena ucapan yang tidak terkontrol yang keluar dari mulut kita. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada al-qaul az-zur wal 'amila bih, falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Peringatan untuk kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang kasar dan sejenisnya, malah dia kerjakan ketika puasa, falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka sungguh Allah Rabbul Alamin tidak butuh dengan apa yang dia lakukan dari menahan makan dan minum. Subhanallah. Betapa ruginya kita kalau selama ini kita sudah melakukan persiapan demi persiapan dari beragam ibadah yang kita ingin bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelak pada hari kiamat ternyata dijadikan Allah sebagai debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan selama di dunia, yang mereka anggap itu adalah bekal dan modal mereka. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian di hadapan Allah dijadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan diri pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, kesempatan di hadapan kita. Jangan kendor, kita sudah masuk di babak final. Kalau bisa diistilahkan, 10 Ramadan pertama itu babak penyisihan. Kedua, babak semifinal. 10 hari terakhir, itulah babak final. Yang namanya final, kan persiapan lebih matang. Iya jemaah sekalian. Ada nggak orang yang ikut balapan dekat garis finish kurangi kecepatannya? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Maka demikian pula seorang muslim dan muslimah memposisikan dirinya memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagi jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk iktikaf, walhamdulillah, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aisyah radhiyallahu taala anha kembali memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa jadda wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarah, beliau kencangkan tali ikat pinggangnya. Kata para ulama, ketika memberikan pengertian penjelasan tentang syadda mi'zarahu ay i'tazala nisa'ahu, di 10 hari terakhir Ramadan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya untuk sementara waktu. Berapa istri Nabi? Banyak, ya. Nah, kita baru 1 istri, pingin tempel terus kayak perangko. Ya jemaah sekalian, apa sih sulitnya untuk fokus beribadah di 10 hari terakhir Ramadan? Tidakkah cukup dari 365 hari yang telah diberikan oleh Allah untuk kita? Dengan beragam kenikmatan anugerah dari sisinya. Kok 10 hari saja untuk kita hidupkan malam-malam terakhir tersebut terasa berat? Istrinya ngomong, "Bang, gimana nih? Sepi. Ya, anak-anak gimana?" Seharusnya
Istri yang solehah mendukung suaminya. Itu yang seharusnya. Mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Maka juga sebagai seorang suami, sebagai seorang pribadi lelaki, jangan kendor ketika mendengarkan rayuan-rayuan maut sang istri. Diberikan pengertian dong. Ya. Kalau memang nggak sanggup untuk iktikaf full 10 hari terakhir, maka ambil iktikaf malam. Mungkin karena kerja. Berarti apa? Iktikaf malam, usahakan. Ya, sebelum dikumandangkan azan maghrib di malam 21 masuk ke iktikafnya. Dia sibukkan dengan beragam kegiatan dari amalan kebaikan, qiyamul lail dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia keluar setelah sholat subuh. Boleh, ya. Karena definisi i'tikaf itu kata para ulama, luzumul masjidi littafarruq li ta'atillahi azza wa jalla. Itu definisi singkat dari i'tikaf. Berdiam diri di masjid untuk konsentrasi full beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Ya, jangan yang iktikaf itu badan kita saja, tapi perbuatannya, HP-nya terus hidup. Ya, jadi iktikaf itu konsentrasi ibadah jemaah sekalian. Bukan sibuk dengan HP-nya kita. Bukan. Masuk di kemah ataukah di tempat iktikafnya. Orang lihat, Masya Allah, di dalam beribadah. Tapi asik, itu fitnah. Asik dengan HP-nya kita. Udah, untuk sementara dikurangi aktivitasnya kita. Kalau perlu yang penting-penting dan mendesak saja. Untuk hubungan dengan keluarga kita, istri kita, anak kita. Kalau urusan nggak penting, sudah konsentrasi saja jemaah sekalian. Di tempat iktikafnya kita banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, baca Al-Qur'annya kita. Ya, tengah malam ditegakkan qiyamul lail, bangkit kita untuk melaksanakan qiyamul lail bersama imam. Agar kemudian kita tercatat sebagai orang-orang yang menghidupkan malam hari tersebut dengan qiyamul lail semalam suntuk. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini yang paling bagusnya. Salat tarawih bersama imam sampai selesai, karena konteks hadisnya itu hatta yansharif, sampai selesai. Artinya apa? Tarawih plus witir. Itu yang paling bagus. Ya. Orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, kata Nabi SAW, akan dicatatkan untuknya pahala orang yang menghidupkan malam hari full dengan qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi di awal-awal tuh jemaah sekalian, Nabi iktikaf di 10 hari pertama Ramadan. Kemudian beliau juga pernah iktikaf di 20, ya, di malam 11 sampai 20 pernah. Kemudian beliau pun diberitahukan oleh Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 hari terakhir Ramadan. Maka setelah itu beliau pun melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Enggak lain dan enggak bukan. Beliau konsentrasi ibadah di 10 hari terakhir tersebut adalah dalam rangka untuk meraih sebuah malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka itu yang diburu jemaah sekalian. 10 hari terakhir ini kita hidupkan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kemudian terlebih khusus di malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil. Ya. Maka nggak perlu cari informasi. Itu nasihat dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala.
Kata beliau, nggak usah terlalu sibuk nyari informasi gimana pagi harinya matahari silau nggak. Ya, nggak usah. Itu nasihat beliau. Nasihat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Nggak usah sibuk. Kan salah satu ciri tanda malam Lailatul Qadar, matahari di pagi harinya itu tidak silau. Ya. Jadi nggak usah cari tahu. Kenapa? Kata beliau, karena kalau nanti sudah ada informasi demikian, kita menjadi kendor beribadah. Padahal itu kan belum pasti itu. Tidak ada dan tidak boleh seseorang menjazam, mentakyin, menetapkan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Jadi pernah tuh jamaah sekalian, malam Lailatul Qadar ini telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahukan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian, malam sekian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, mendapati dua orang yang sedang bersih tegang, bertengkar. Akhirnya dilupakan tanggal tersebut, malam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki hikmah yang mendalam dari semua peristiwa itu. Diterangkan oleh para ulama kenapa sampai Nabi lupa dan dilupakan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu, kapan terjadinya. Kata para ulama, agar kemudian para hamba-hamba Allah semakin semangat untuk melakukan ibadah di setiap malamnya. Manfaat yang kedua, untuk melihat dan menilai siapa-siapa hamba yang jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan ini. Bayangkan kalau sampai kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, itu lebih bagus dari ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan, setara 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Ya subhanallah. Maka jamaah sekalian pun diingatkan di malam-malam 10 hari terakhir ini, terlebih khusus di malam ganjil, ya, terlebih khusus di hari yang kita duga itu malam Lailatul Qadar, itu sangat-sangat dianjurkan untuk membaca doa apa? Dah hafal kan? Dah hafal jamaah sekalian? Apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul fa'fu anni. Itu kata Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita, wahai Rasulullah, gimana nih kalau saya menduga bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar itu. Coba itu menduga, nggak boleh memastikan. Apa sih yang saya harus ucapkan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun, wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang pemaaf, tuhibbul af, engkau senang dan cinta akan pemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Kita butuh untuk meraih pengampunan dari Allah. Manfaatkan jamaah sekalian, jangan kendor. Jangan kendor. Betul-betul kita manfaatkan semaksimal mungkin 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Untuk yang sudah berkeluarga, jangan lupa ingatkan istri dan anak-anaknya kita. Itu tuntunan Nabi. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan istri-istrinya untuk turut beribadah kepada Allah, memanfaatkan dan menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Kalau kita lagi iktikaf, telepon istrinya kita, bangun, suruh bangun mereka, untuk mereka bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut, karena mereka itu berada dalam tanggung jawabnya kita. Istri, anak adalah amanah dari Allah yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekali lagi manfaatkan sebaik mungkin ya 10 hari terakhir ini. Sudah masuk babak final, banyak membaca Al-Qur'anul Karim, ya, banyak berzikir, banyak berdoa. Mari jadikan sekali lagi Ramadan di tahun ini momentum untuk menjadikan kita lebih bagus
hamba yang lebih bertakwa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Manfaatkan sisa umur yang telah Allah berikan. Betapa ruginya kita kalau kelak penyesalan itu kita lakukan di hari kiamat. Penyesalan yang tidak berguna lagi. Ya. Lihat tuh, perhatikan, dengarkan bagaimana kejadian yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim tentang penduduk neraka. Di dalam firman-Nya kata Allah Rabbul Alamin, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahum yastarikhuna fiha, dan penduduk neraka tersebut berteriak sejadi-jadinya. Teriak mereka, jamaah sekalian, belum pernah melihat kejadian yang lebih mengerikan selama hidupnya. Belum pernah merasakan kengerian sengeri yang apa mereka rasakan di saat itu. Sepahit apapun musibah, ujian, cobaan di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat itu. Seberat apapun musibah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak, penduduk neraka tersebut berteriak seraya berkata, Rabbana akhrijna, wa ya Allah, keluarkan kami dari neraka-Mu, wahai Allah, keluarkan kami dari siksaan yang pedih ini. Satu aja permintaan mereka, enggak banyak. Satu aja permintaan penduduk neraka itu, jamaah sekalian. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kenapa mereka ingin keluar dari neraka Allah setelah melihat dan menyaksikan kengerian pada saat itu? Karena mereka nyesal dahulu sewaktu hidup tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Satu aja permintaan mereka, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk kami berbuat kebaikan, untuk kami melakukan amalan ketaatan, tidak seperti perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan kami dahulu. Tapi apa? Penyesalan yang tidak berguna lagi. Tapi apa? Angan-angan yang demi Allah tidak akan terwujud dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatan tersebut telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk angan-angan, untuk permintaan, untuk cita-cita mereka itu penduduk neraka tersebut dibantah secara mentah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Kelanjutan dari ayat ini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memantahkan dan menolak secara tegas permintaan dan angan-angan penduduk neraka yang telah melihat betapa dahsyatnya neraka tersebut. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan umur kamu? Bukankah kami telah memberikan kesempatan hidup kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kamu berpikir, untuk kamu merenungi. Waja'akumun nadhir, dan telah datang pula an-nadhir, peringatan. Sebagian ahlu tafsir memberikan komentarnya bahwa an-nadhir di sini adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad telah diutus di tengah-tengah kalian sebagai pemberi peringatan? Sebagian ahlu tafsir juga memberikan komentarnya bahwa an-nadhir di sini yaitu asy-syaib, rambut putih. Rambut putih itu peringatan bahwa kita sudah nggak mudah lagi, bahwa sisa umur kita terus berkurang di dunia ini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Dibantah, ditolak angan-angan mereka tersebut. Mustahil, mustahil orang yang sudah mati, orang yang sudah merasakan neraka Allah kemudian dikembalikan ke dunia. Mustahil, penyesalan yang tidak berguna lagi. Fadhuku,
maka rasakan siksaanku, kata Allah. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Di hari ini orang-orang yang zalim tidak adalah penolong seorang pun. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, semoga dari sisa umur yang telah diberikan oleh Allah ini betul-betul kita manfaatkan dalam perkara kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kekeliruan datangnya dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.